Selamat berjumpa semuanya di Warung Budayanti. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan kekacauan akibat dari pertempuran. Lalu pada saat ini sebuah ledakan terdengar di pusat pertempuran. Tentu saja pertempuran sengit terjadi di antara kedua belah pihak dan prajurit langkah ketiga keabadian dewa ini bertahan sedikit lebih lama. Namun pada akhirnya hasilnya tetap sama dengan si pria yang pada saat ini dikalahkan Xiao Yan. Kesombongan pria itu sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut karena dirinya pada saat ini tubuhnya terbakar hebat, vitalitasnya cepat menghilang dan dirinya benar-benar merasa menyesal. Tampaknya kekuatan bertarung Xiao Yan begitu kuat sehingga melampaui imajinasinya. Bahkan level ketiga keabadian para dewa bukanlah tandingan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menilai kekuatan tempurnya sendiri secara akurat. Selain itu Taiksu ini juga terlalu lemah dan jika mereka berhadapan dengan orang-orang kuat dari sensi mereka akan mampu dihabisi dengan cepat. Tampaknya jika begitu permasalahannya orang-orang kuat di sensi bahkan akan bisa menghabisi orang-orang yang kekuatannya di atas mereka. Xiao Yan pun melihat sekitar dan Xiao Yan berpikir bahwa orang-orang kuat Taiksu lainnya pada saat ini masih belum bergerak. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun tersebar dan dengan cepat mengunci beberapa sosok di samping Qiu. Xiao Yan juga melihat Qiu tetapi Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya. Mata Xiao Yan tampak seolah-olah Xiao Yan tidak mengenali Qiu, tetapi Qiu tahu bahwa alasan mengapa Xiao Yan berusaha untuk seperti tidak mengenalinya adalah karena Xiao Yan tidak ingin melibatkan Qiu. Secara singkatnya Xiao Yan pada saat ini hanya ingin melindungi Qiu. Merasa tersentuh di dalam hatinya mata Qiu berkedip saat dirinya memikirkan bagaimana cara dirinya bisa membantu Xiao Yan pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya menatap tajam ke arah orang-orang yang berada di samping Qiu dan mulai berteriak dengan nada arogan. Xiao Yan bertanya apakah mereka semua adalah sampah. Mendengar teriakan Xiao Yan, sosok-sosok di samping Qiu pada saat ini mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka segera kembali berkata bahwa orang ini tampaknya ingin mati dengan cepat. Dirinya masih berani berbicara omong kosong dan dirinya benar-benar mencari mati. Begitu selesai berbicara sosoknya menoleh dan berkata agar kakak kedua membiarkannya untuk menghabisi orang ini. Si pria pada saat ini menggenggam pedang yang sangat luar biasa berwarna hitam yang tergantung di punggungnya. Ini adalah pedang pemburu jiwa void miliknya. Pedang ini tampak seperti tinta hitam dan hanya jika diperhatikan dengan seksama, seseorang akan dapat melihat bahwa pedang ini ditutupi dengan segel halus dan terdiri dari 9 segel emas. Si pria dengan penuh percaya diri segera berkata bahwa dirinya benar-benar ingin memperlihatkan betapa kuatnya pedang miliknya. Pedang ini telah ditempak dengan miliaran jiwa dewa dari sensi. Dirinya berani mengatakan bahwa pedangnya ini adalah pedang terkuat yang ada di alam semesta. Melihat kearoganan dari sosok tersebut, Xuan King pada akhirnya segera berbicara perlahan kepada sosok pria bernama Su Xingyi. Dirinya berkata bahwa Su Xingyi bisa pergi tetapi dirinya harus memikirkan hal ini dengan baik-baik. Jika dirinya memilih untuk terjun ke dalam pertempuran maka kemungkinannya adalah Xiao Yan yang mati atau Su Xingyi yang mati. Pria bernama Su Xingyi pada saat ini mendengus dingin dan bergumam bahwa orang ini hanyalah langkah pertama keabadian dewa. Bahkan meskipun dirinya memiliki beberapa trik kesenjangan kekuatan di antara mereka masih terlalu jauh, namun setelah sosoknya mengatakan hal ini sosok pangeran bernama Su Xingyi masih belum memutuskan untuk melangkah maju. Sejujurnya meskipun kekuatan Xiao Yan yang dirinya rasakan hanyalah langkah pertama keabadian para dewa, namun tampak terlihat jelas bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah dan tanpa adanya kesulitan menyelesaikan seorang di langkah ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Xiao Yan sesungguhnya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Begitu dirinya memikirkan hal ini kesombongannya pada saat ini sedikit meredak dan sosoknya kembali mulai berbicara.
Sosoknya menjelaskan bahwa untuk menghindari kecelakaan sebaiknya mereka harus bersama-sama menghabisinya. Mendengar hal ini Suan King pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya kepada pria di sebelahnya yang bernama Su Wei. Dirinya bertanya apakah Su Wei pada saat ini bersedia bekerja sama dengan Su Xingyi untuk menghabisinya. Sesosok pria dengan tubuh tinggi dan berotot pada saat-saat ini tampak memandang ke arah Su Xingyi. Selanjutnya keduanya pada saat ini sama-sama menunjukkan rasa percaya diri. Su Xingyi pun segera berkata bahwa saudara Su Wei merupakan prajurit langkah ketiga keabadian para dewa dengan 6 sumber, sementara itu Su Xingyi adalah prajurit langkah ketiga keabadian dewa dengan 7 sumber. Jika mereka berdua bersaudara bergabung akan mudah bagi mereka untuk menghabisi orang ini, tidak peduli kartu truf apa yang dirinya miliki. Mendengar hal tersebut Su Wei pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Suan King dan menjelaskan bahwa Su Wei akan mematuhi perintah saudara kedua. Dirinya pada saat ini akan bekerja sama untuk menghabisi sosok tersebut. Melihat para pangeran yang pada saat ini hendak mengambil tindakan, Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah mereka. Tidak ada satupun sosok di antara prajurit yang pada saat ini berani maju menyerang Xiao Yan. Tampaknya para ahli taiksu lainnya yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar ketakutan dengan kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun seorang di langkah ketiga keabadian para dewa baru saja dihabisi oleh Xiao Yan. Sementara itu sebelum bergegas ke arena pertempuran Su Xingyi pada saat ini berbincang-bincang dengan Su Wei. Tampaknya mereka telah memikirkan cara untuk menghadapi Xiao Yan. Su Wei pun pada akhirnya mengangguk dan setelah keduanya siap mereka pada akhirnya bergerak berubah menjadi kilatan pelangi. Mereka langsung menyapu ke pusat pertempuran dan mereka segera berdiri di hadapan Xiao Yan. Su Xingyi dan Su Wei pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan dan perbincangan di antara para prajurit taiksu pada saat ini menyebar. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa Yang Mulia akhirnya mengambil tindakan. Yang Mulia Su Xingyi dan Su Wei pasti akan mampu menghabisi sampah ini dalam sekejap. Sementara itu Su Xingyi pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa awalnya dirinya mengira reinkarnasi Yang Mulia akan sangat kuat. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya seburuk ini dan hanya berada di langkah pertama keabadian para dewa. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan bersamaan dengan hal tersebut pangeran yang tersisa lainnya pada saat ini juga seketika berbincang-bincang. Salah seorang di mereka pada saat ini berkata bahwa meskipun kekuatan kedua orang ini masih kalah dengan pangeran yang tersisa di belakang, mereka tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi apa yang disebut dengan reinkarnasi Yang Mulia ini. Menanggapi perkataan sosok tersebut seorang pria pada saat ini segera berkata bahwa menurutnya pada saat ini ada sesuatu yang aneh. Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi Yang Mulia ini tidak sesederhana itu. Jika kedua orang ini tidak berhati-hati maka mereka benar-benar akan terjatuh dan mati di tangannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria ini, pria yang sebelumnya terlihat sombong pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Sosoknya berkata bahwa saudara Xuan Zan memiliki tatapan atau visi jangka panjang. Dirinya tampaknya benar-benar telah ceroboh dan dirinya benar-benar terlalu sombong. Jika saudara Xuan Zan pada saat ini mengambil tindakan maka sepertinya orang ini akan bisa musnah dalam waktu sekejap. Menanggapi hal tersebut pria bernama Xuan Zan pada saat ini memiliki ekspresi muram dan hanya menyaksikan pusat pertempuran. Sementara itu di pusat pertempuran Su Xingyi pada saat ini terus-menerus ngoceh di hadapan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini meledek dengan berkata karena Yang Mulia benar-benar sangat lemah. Sebaiknya dirinya berlutut dan bersujud sebanyak 100 kali dan dengan begitu maka dirinya akan membiarkan tubuhnya tetap utuh. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening sambil mencubit dagunya. Xiao Yan lanjut bergumam berapa banyakkah anak yang telah dilahirkan oleh Su Qiantai.
Xiao Yan telah membunuh begitu banyak Yang Mulia Taiksu dan bagaimana mungkin ada lebih banyak Yang Mulia lagi?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Su Xingyi segera berteriak. Ternyata Xiao Yan bahkan tahu nama orang tua itu. Selain itu, yang harus Xiao Yan tahu adalah bahwa Xiao Yan selama ini hanya menghabisi Yang Mulia dengan tingkat seperti sampah. Namun kali ini Xiao Yan telah berhadapan dengan Yang Mulia yang memiliki kekuatan absolut dan Xiao Yan tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan seketika tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Su Xingyi. Xiao Yan menatap ke arah Su Wei sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Su Xingyi. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata dengan nada meledek ke arah mereka. Xiao Yan berkata bahwa mereka benar-benar terlihat begitu sombong. Bahkan mereka tidak berani maju sendirian, dan apakah mereka benar-benar perlu bergabung? Apakah ini yang dimaksud dengan orang kuat yang akan bisa menghabisi Xiao Yan dan Xiao Yan tidak akan bisa bertahan di bawah tekanannya? Mendengar apa yang diteriakkan oleh Xiao Yan pada saat ini, Su Xingyi tampaknya benar-benar marah. Sosoknya pada akhirnya lanjut memerintahkan Su Wei untuk meminggir terlebih dahulu karena dirinya akan menghabisi Xiao Yan sendirian. Su Xingyi tampak lebih percaya diri dan darahnya pada saat ini mendidih. Saat emosi melonjak di dalam benaknya, dirinya pada saat ini tampak benar-benar kehilangan kesadarannya. Tekad pada saat ini menyebar di benaknya dan dirinya benar-benar ingin melawan Xiao Yan sendirian. Adapun Su Wei tampak terlihat sangat patuh dan meskipun tampak manut, tatapan yang dirinya berikan kepada Su Xingyi pada saat ini terlihat agak aneh. Dirinya seolah-olah sedang melihat orang bodoh dan dirinya bahkan benar-benar minggir tanpa adanya pembantahan. Melihat Su Wei yang mundur, Xiao Yan pada saat ini seketika berubah menjadi serius. Xiao Yan bergumam bahwa mereka berdua benar-benar bertingkah agak aneh. Mereka jelas bisa bekerja sama, dan apakah mereka mencoba merencanakan sesuatu untuk menyelinap dari belakang? Xiao Yan menyipitkan sedikit matanya dan Xiao Yan harus berhati-hati dengan mereka apapun yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Su Xingyi pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya telah siap. Jika begitu permasalahannya, Su Xingyi pada saat ini akan segera menyerang. Tekanan yang kuat menyapu dan Su Xingyi pada saat ini mengelurkan tangannya untuk meraih ke depan. Pedang pemburu jiwa kehampaan yang melayang di belakangnya mengembun di telapak tangannya. Pedang ini bersinar dengan cahaya kehitaman dan kebencian yang kuat berubah menjadi udara hitam yang tidak berujung dan menyebar. Kebencian yang begitu kuat ini membuat hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Xiao Yan bisa menyadari bahwa pedang ini sama sekali berbeda daripada pedang yang ditemui oleh Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya berapa banyakkah makhluk sensi yang telah dihabisi dan dijadikan korban untuk memurnikan pedang ini. Melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit tertegun, Su Xingyi pada saat ini berniat untuk mengguncang mental Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia bisa merasakannya. Dirinya mendengar bahwa Yang Mulia adalah penjaga dari dunia sensi. Namun jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kebencian di pedangnya ini benar-benar telah mati, bahkan tanpa mendapatkan pertolongan dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya, apakah gelar Yang Mulia benar-benar pantas didapatkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Su Xingyi dan Xiao Yan memang merasakan tekanan dari pedang pemburu jiwa Void di hadapannya. Pedang ini dapat mengancam Xiao Yan. Namun pada saat ini kekuatan dari jangkrik emas benar-benar telah mencapai langkah ketiga. Jika mereka ingin bertarung maka Xiao Yan sama sekali tidak takut. Xiao Yan pun menarik pedang berat misterius dan dengan restu Dingmo potensi penuh dari pedang ini akan dikeluarkan. Seluruh tubuh Xiao Yan terbakar dengan api tiga warna yang berbeda sebelum akhirnya api dituangkan ke dalam pedang berat misterius. Seluruh badan pedang pada saat ini menjadi panas dan bersinar dengan segudang warna. Segera setelah itu pedang berat misterius tampaknya tidak dapat menampung lebih banyak api. Kemudian juga pedang ini mulai terbelah.
lalu kekuatan jantung api yang terpancar juga pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang telah menerobos ke tingkat keabadian dewa, tidak hanya kekuatan jantung api ini mengandung kekuatan aturan, tetapi kekuatannya juga menjadi semakin kuat. Bahkan pada saat ini kehampaan mulai menunjukkan lapisan gelombang panas sebelum akhirnya area di sekitar Xiao Yan mulai terbakar. Seolah-olah kehampaan sendiri pada saat ini telah terbakar, dan begitu melihat hal ini Su Xingyi menyadari ada sesuatu yang aneh. Dirinya tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi, dan dirinya pada saat ini hanya sedikit mengerutkan kening dan berfokus pada pertempuran untuk merebutkan janda Tobrut.